Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya menemukan satu ceramah terbaru dari Gus Ploso. Ini adalah Gus Kausar yang kita sudah tidak asing dengan salah satu sosok yang bernama Gus Kausar ini. Beliau adalah putra ulama sekaligus cucu dari ulama besar yang ada di Indonesia. Tetapi membuat satu pernyataan yang pernyataan ini blunder menurut saya. Di sisi lain, pernyataan itu saya setuju, namun di sisi lain, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Karena ketidaksetujuan saya terkait apa yang disampaikan oleh beliau dalam salah satu pengajiannya, maka saya sedikit akan mengomentari apa yang beliau sampaikan. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sebagai materi pembahasan akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Gus Kausar yang disampaikan dalam salah satu pengajian beliau. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Mas, nolak aku. Siap. Lek cowok polisi kan ngono. Nggih Bu nggih. Siap. Nggih. Siap. Nggih. Jenengan pun ngertos jenengan dibully tiyang teng TikTok. Sapa sing ngeruh aku? Pripun aku ya? Napa aku? Maka ditutuki videone kula niku dibully. Apa temu babakan apa lali aku? Aku wis lali ngono kuwi. Orang joget nyapa joget dibully, sing bully ku yo pengen joget nek gak keturutan, paham ora Alah, kuwi ora aku menawa. Babakan apa ngono lho. Babakan aku dianggap dadi budak-budak Mbak Alawi. Dianggap dadi budak-budak Mbak Alawi. Oh, dan aku ya cocok ae, gak masalah. Gak masalah, arepnya apa? Santai aja. Orang awake dhewe biasa memperbudak orang. Sesekali dianggap budak ya bagus. Syukur-syukur awake dhewe benar-benar nekani hukukil ubudiyah, hak kehambaan kebudayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula niku mboten ate, mek kula niku menganggap bahwa gegeran nasab itu tidak produktif. Mergo Rasulullah itu selalu meminta kita untuk kompak rukun demi besarnya Islam. Kan aneh, putune wong sangar terus bahasan tekan awake dhewe pekok. Paham ora? Terus kemudian kita membahas betapa luar biasanya kakek-kakek kita. Niku nek diurut-urut malih sampai tiang-tiang sing kula dhewe wedi. Makane kula mboten nate bahas. Dan itu memang sama sekali nggak penting. Mergo sak hebat-hebate mbah-mbah awake dhewe nek awake dhewe pekok ya pekok ae. Dari apa yang disampaikan oleh Gus Kausar dalam cuplikan video tadi, saya menemukan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Gus Kausar ini bercerita dirinya dibully di sosmed TikTok terkait bahwa Gus Kausar disebut sebagai budak Mbak Alawi. Kemudian yang kedua, ucapan Gus Kausar ini mengatakan bahwa tidak produktif ketika kita membahas nasab. Kemudian yang ketiga, Gus Kausar mengatakan bahwa
sehebat apapun moyang-moyang kita, kalau dirinya koclok ya tetap koclok atau pekok lah. Yaitu pada intinya dari ketiga poin tersebut akan saya komentari satu persatu. Yang pertama, terkait Gus Kausar yang dibully di TikTok, itu sebenarnya bukan bulian kebencian. Jadi masyarakat luas, khususnya masyarakat awam, menyikapi polemik nasab ini orang awam sangat berharap orang-orang yang punya keilmuan agar bersuara, ikut sumbangsih dalam membahas nasab. Karena munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini begitu membuka mata kepada seluruh muslim di Indonesia bahwa ternyata nasab Ba'alawi palsu. Kemudian orang-orang awam ini pun menanti suara-suara dari para gus-gus pondok pesantren besar ikut sumbangsih dalam meneliti keabsahan nasab Ba'alawi. Ketika Gus Kausar itu dibully, itu adalah bentuk rasa sayangnya orang awam kepada Gus Kausar. Sangat menyayangkan seorang ulama yang seharusnya ikut meneliti dan ikut mengkaji terkait nasab Ba'alawi, tetapi justru menganggap apakah Ba'alawi keturunan Rasul atau bukan, ini menjadi tidak penting. Oke, kalau Gus Kausar ini hanya fokus di lembaga pendidikan, kemudian tidak begitu menggubris masalah nasab, yaitu monggo-monggo saja, karena itu pun jalan yang baik. Tetapi pada intinya berarti Gus Kausar ini tidak paham terkait ilmu nasab. Ya, ketika tidak paham ilmu nasab, maka alangkah baiknya diam. Karena ketika bicara ini justru menimbulkan kericuan, menimbulkan blunder, dan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Kenapa? Nah, dari ucapan Gus Kausar tadi bahwa Gus Kausar dituduh sebagai budak Ba'alawi, ini menyikapinya dengan oke-oke saja bahwa saya nggak apa-apa disebut sebagai budak Ba'alawi karena saya juga biasa memperbudak. Ketika sesekali saya dibudak, ini nggak masalah. Nah, ini kan pernyataan yang kontroversial menurut saya. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak ada istilah budak dan memperbudak. Karena budak itu kan tidak ada dalam ajaran Islam. Itu nggak ada di era Islam yang sekarang. Jadi budak itu adanya di zaman dulu sebelum munculnya hukum-hukum agama Islam. Nah, pelan-pelan kan ajaran Islam itu berubah bahwa pembudakan ini tidak berperi kemanusiaan. Dan Islam sebenarnya tidak mengenal perbudakan. Nah, ketika Islam tidak mengenal perbudakan, ya kita jangan mau dijadikan budak oleh orang lain dan kita jangan memperbudak orang lain. Karena derajat kita di mata Tuhannya itu sama. Dan yang membedakan adalah ketakwaan kita. Itu satu. Jadi sekali lagi, kekecewaan masyarakat terkait suara Gus Kausar dalam menyikapi konflik nasab ini justru menimbulkan blunder di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya kenapa Gus Kausar dibully. Kemudian yang kedua, Gus Kausar mengatakan bahwa membahas nasab ini tidak produktif. Ini ucapan ini kalau yang ucap tukang ngarit atau kalau perempuan tukang buruh tandur, ini ya nggak menjadi persoalan. Tetapi ketika yang berkata adalah orang yang memangku lembaga pendidikan yang di tengah-tengah lembaga tersebut menggunung ilmu-ilmu agama, maka ucapan semacam itu menjadi ucapan yang sangat ngawur menurut saya. Karena apa? Polemik nasab yang lagi berkembang ini adalah dalam rangka menjaga kesucian nasab Rasulullah
agar jangan sampai orang-orang yang tidak bernasab Rasulullah kemudian mengaku bernasab Rasulullah. Itu. Bahkan sampai hadis Rasulullah pun mewarning dengan sangat tegas terkait siapapun yang berani memalsukan nasab padahal ia bukan keturunannya, maka ancamannya sangat mengerikan. Saya bawakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi, "Manita ila khairi abihi awing tama ila khairi mawalihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yakbalu wahu minhu yaumal qiyamati sorofan wala adlan." Arti dari hadis ini adalah barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah juga para malaikat dan semua manusia itu menimpa mereka. Dan pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, dari hadis ini sangat jelas bahwa efek negatif terhadap orang yang berani memalsukan nasab kepada seseorang padahal ia bukan keturunannya, maka laknat Allah itu tidak hanya jatuh hanya pada di hari kiamat, tetapi di dunia pun ini mendapat laknat baik dari para malaikat maupun dari para manusia. Bahkan yang lebih mengerikan ketika di akhirat, maka segala amalnya ini tidak diterima oleh Allah. Karena di sini tertulis la yakbalu wahu minhu yaumal qiyamati sorfan wala adlan. Artinya bahwa perbuatan baik selama di dunia, baik itu perbuatan yang sifatnya fardu maupun perbuatan yang sifatnya sunnah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena orang ini walaupun berbuat baik, walaupun sekilas taat kepada Allah, walaupun menjalankan fardu-fardunya Allah, walaupun melakukan sunnah-sunnahnya Allah, tetapi di sisi lain orang ini menjadi pembohong, berani memalsukan nasab yang bukan nasabnya. Maka ketika Gus Kausar mengatakan membahas nasab ini tidak produktif, ini tidak tepat. Membahas nasab ini dalam rangka menjaga kesucian nasab Rasulullah agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Mari kita bahas seseorang yang bukan keturunan Rasulullah, kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Maka dari pengakuannya saja ini sudah diawali dengan niat yang buruk. Kenapa berani mengaku keturunan Rasulullah? Ini pasti punya niatan buruk. Di antaranya adalah mencari kehormatan di mata manusia, mencari banyak pengikut dengan berkedok agama. Lah ini kan membahayakan. Kita selama ini ditipu oleh orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal ketika diteliti ternyata nasabnya sangat problematik. Bahkan ada sejarawan yang berani mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah tokoh fiktif, begitu pula Ubaidullah itu juga tokoh fiktif. Karena keturunan Rasulullah yang asli bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Abah. Sehingga nggak ada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu moyang Ba'alawi yang diklaim sebagai moyang Ba'alawi yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Ubaidillah atau Ubaidullah itu nggak ada. Lah dari sejarawan saja yang berani mengatakan bahwa moyang Ba'alawi itu adalah sosok yang fiktif, maka nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang problematik. Dan tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Ba'alawi adalah benar-benar keturunan Rasulullah. Nah ketika kemudian di Indonesia, khususnya Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mayoritas mengakui bahwa Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah, kemudian kita sam'an wa ta'atan dan harus tunduk kepada mereka, padahal mereka bukan keturunan Rasulullah.
maka secara tidak langsung kita itu mau diperbudak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Seharusnya Gus Kausar ini ya jeli dan teliti dan mau mengkaji lah. Saya berkali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang punya kapasitas mengkaji babakan nasab ya mengkaji. Jadi mengkaji dulu kemudian bersuara sehingga alur pembahasannya itu tahu. Lah kalau bersuara tanpa mengkaji ya paling-paling ya itba dengan ulama-ulama dulu yang sering dibawakan kayak Mbah Hasyim Asy'ari, kayak Mbah Holil, katanya mengakui bahwa Mbah Alawi keturunan Rasulullah. Padahal Mbah Hasyim atau Mbah Holil ini tidak pernah mengisbat Mbah Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Hanya husnudon saja, ya kan? Nah sementara ilmu husnudon yang zaman dulu itu berlaku sekarang sudah diganti dengan husnudon yang modern yang bernama tes DNA. Itu adalah pengganti dari husnudon zaman dulu. Dan DNA itu salah satu ilmu dari Allah. Maka ketika yang mengatakan bahwa DNA merupakan produk barat, kemudian jangan percaya dengan DNA, ini ya kebangetan. Ya kalau yang ngomong tukang ngarit, ya nggak masalah. Yang ngomong pimpinan NU lagi bahwa DNA produk barat, sehingga jangan percaya pada produk barat, ini ya kebangetan. Itu ya, Gus Kausar. Jadi yang tidak saya setuju adalah Anda mengatakan bahwa membahas nasab ini tidak produktif. Padahal mereka-mereka yang getol membahas nasab Balawi ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kenapa? Ya karena melihat banyak sejarah yang dipalsukan oleh mereka orang-orang Balawi. Kemudian banyak makam-makam yang dipalsukan oleh mereka orang-orang Balawi. Ya apakah kita tidak pernah melihat kejadian semacam itu? Atau kita hanya akan diam seribu bahasa? Dan kita akan tetap husnudon bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah, sementara sepak terjangnya di Indonesia saja pengen menguasai NKRI. Nah, poin yang ketiga, ini saya setuju apa yang disampaikan oleh Gus Kausar bahwa sehebat apapun moyang kita, kalau kitanya pekok ya tetap pekok. Artinya kan sehebat apapun dan sealim apapun moyang kita sehingga diceritakan kepada publik, tapi kalau dirinya kita ini tidak punya kapasitas sama sekali, ya percuma. Karena yang paling penting adalah siapa kita, bukan siapa orang tua kita atau siapa mbah kita. Ya kan? Kita tidak penting membahas saya keturunan siapa, kamu keturunan siapa. Yang terpenting adalah saya punya kapasitas atau tidak. Karena nasab memang tidak penting. Bahkan di akhirat pun nasab ini tidak bisa membantu seseorang dan tidak bisa menolong seseorang. Karena betapa remehnya nasab. Nah dari 3 poin ini saya hanya sepakat satu yang dikatakan oleh Gus Kausar bahwa tidak penting kita membangga-banggakan nasab. Dan ini bahasa ini ya secara tidak langsung nyindir ceramah-ceramah Habib yang seringkali menggaungkan kehebatan moyang-moyang mereka dalam setiap ceramahnya. Tetapi yang sangat saya sayangkan adalah seorang Gus yang hidup di lingkungan pendidikan agama Islam yang di situ sangat mampu sebenarnya untuk mengkaji apakah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, ini justru tidak berani bersuara. Kalaupun bersuara ya blunder. Jadi bersikap blunder dan tidak berani terus terang. Dengan alasan apa? Alasan ya menjaga keutuhan dan menjaga kerukunan. Seperti yang dikatakan Gus Kausar tadi kan, bahwa yang paling penting kan, karena pembahasan nasab ini tidak produktif, yang penting kan anjuran Rasulullah bahwa kita itu disuruh untuk menjaga kerukunan demi besarnya agama Islam. Ya kalau kita rukun, tapi dalam kondisi tertipu, ya percuma. Kita rukun, seakan-akan kita ini hidup tidak ada apa-apa. Dan kita tetap mengakui bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Sementara kita ini dalam kondisi tertipu, ditipu. Nah ini kan sangat mengerikan. Sangat mengerikan.
Karena sekali lagi bahwa orang yang bukan keturunan Rasulullah kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, pasti orang tersebut punya niatan jahat karena berani memalsukan nasab Rasulullah, dan ini yang perlu digarisbawahi. Lah dari bahayanya orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal bukan, dan itu sangat mendatangkan bahaya. Ya terbukti bahayanya sudah jelas, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, mengklaim bahwa pahlawan-pahlawan nasional sebagai bin Ba'alawi. Dan ini kan sudah perusakan yang sangat jelas. Apakah Gus-Gus yang memangku pondok pesantren besar ini akan tetap diam dan akan tetap husnudon bahwa itu hanya oknum? Ya oknum kok jumlahnya banyak, ya kan? Nah karena itu kenapa sampai kemudian, ini kesimpulan dari saya. Kenapa sampai kemudian para gus-gus dari pondok pesantren besar kemudian dibully di sosmed, baik di TikTok maupun di YouTube. Ini karena masyarakat, khususnya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah ini geram atas sikap gus-gus yang seharusnya bisa bersuara, memberikan jawaban atas pertanyaan oleh publik, apakah nasab Ba'alawi itu benar-benar cucu Rasul atau bukan, tapi jawabannya justru blunder, bahkan seakan-akan menutupi kebohongan nasab Ba'alawi. Nah itulah yang menjadikan para gus-gus kemudian dibully di sosmed. Jadi jangan selalu menyalahkan publik. Publik dalam membuli itu karena punya alasan, dan itu sebagai bentuk kekesalan terhadap orang yang dianggap sebagai bahwa orang tersebut seharusnya bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tapi justru membuat jawaban yang menjengkelkan. Ya jawaban menjengkelkan kan seperti contoh tadi, bahwa membahas nasab ini tidak produktif. Lah ini kan jawaban yang menjengkelkan. Di saat Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dibela-belain waktunya membuat kitab-kitab demi mencerdaskan Muslim di Indonesia, malah di sisi lain ada yang mengatakan membahas nasab ini tidak penting. Lah ini kan tidak menghargai perjuangan seseorang yang telah mati-matian dalam mempertahankan NKRI agar tidak dikuasai oleh penjajah. Di sisi lain, Gus Kausar justru mengatakan membahas nasab tidak penting. Ya ini kan kelirunya di situ. Maka saya pun tidak sepakat atas apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Pada intinya, orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan karena faktor kebencian, tetapi demi menjaga kesucian nasab Rasulullah agar tidak ada orang yang berani lagi memalsukan nasab Rasulullah. Karena siapapun orang yang berani memalsukan nasab Rasulullah, mengaku sebagai keturunannya padahal bukan, maka orang tersebut sudah barang tentu punya niatan buruk untuk merusak, bukan untuk membangun. Walaupun berkedok membangun, tetapi pada hakikatnya adalah merusak. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.